Penguasa Kuil Surgawi, Bab 485. Di platform tinggi sebuah kedai teh di Xiajing, Tianxia, seorang lelaki tua berjas hijau dan memegang kipas lipat di tangannya menceritakan sebuah kisah kepada semua orang dengan sangat bersemangat saat ini. Narasi orang tua itu juga sangat bagus. Beberapa kalimat tersebut seringkali mampu menimbulkan tepuk tangan meriah dari para tamu di bawah ini. Saya melihat setelah lelaki tua itu selesai menceritakan sebuah cerita seperti biasa, ekspresinya tiba-tiba berubah dan percakapan pun berubah. Dia berkata kepada para tamu di bawah dengan nada yang sangat serius, "Semuanya, saya telah menyelesaikan bukunya. Meskipun negara kita sekarang damai dan rakyatnya aman, saya harus mengatakan beberapa patah kata. Faktanya, Tianxia kita sudah sangat kritis. Petik 2. Orang tua, kamu tidak mungkin mengatakan bahwa Departemen Perang Tianxia kita tidak terkalahkan. Singa dan Silu benar-benar dalam bahaya sekarang, tapi Tianxia kita baik-baik saja, kan?" Orang tua itu kebingungan, ketidaktahuan. Bang, orang tua di podium itu langsung marah besar, lalu membanting kipas lipat di tangannya ke atas meja. Untuk sesaat, kemarahan lelaki tua itu yang tiba-tiba membuat hati ratusan tamu di bawah gemetar, dan mereka tidak berani berbicara lagi. Orang tua di podium menarik napas dalam-dalam, menatap para tamu di bawah dan berkata, "Departemen Perang Singa di benua tengah sedang dalam kekacauan, dan benua barat juga sedang berperang, tetapi Anda benar-benar berpikir tidak akan terjadi apa-apa di dalamnya. Wilayah Tianxia kita, apakah itu terjadi?" Orang tua itu menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Dia tiba-tiba menunjuk ke arah pinggiran barat daya Xiajing dan berkata, "Baru saja, ada lusinan matahari cerah yang mengambang di langit di pinggiran barat. Menurutmu apa itu?" "Orang-orang kuat dari Departemen Perang Xia sedang bertempur." Tanda seru petik 2. "Hah, menurutmu bagaimana tidak ada perang di wilayah Tianxia kita? Dunia telah berubah, dan benua tengah dan barat telah diserang. Saya, Tianxia, adalah satu-satunya yang baik-baik saja. Tidak? Ini bukan yang Anda lihat, tapi pukulan pantat yang ditinggalkan oleh leluhur Tianxia saya beberapa dekade atau ratusan tahun yang lalu sedang bekerja. Orang-orang kuat di wilayah Tianxia bertempur di mana-mana. Para tetua Departemen Perang Tianxia melindungi keempat sisi wilayah, dan di luar wilayah, Komandan kelima Departemen Perang Tianxia, Tuan Tianshan, juga bertempur ke segala arah. Ini membawa perdamaian ke wilayah Tianxia." Orang tua di podium menjadi semakin bersemangat. Saat orang tua di podium berbicara, wajah para tamu di bawah berangsur-angsur menjadi serius, dan masing-masing terlihat serius. Ya, dalam 2 hari terakhir, pemikiran mereka tidak mampu mengimbangi. Perang terjadi di dunia hampir setiap saat, dan situasi tragis di Lion Domain terus-menerus didorong oleh berbagai sumber. Di benua barat, 5 dinasti juga mulai kacau, dan 1 domain kaisar sejati dibuka satu demi satu. Binatang Tao di wilayah kaisar sejati melahap segalanya dan membunuh segalanya. Wilayah Tianxia sangat damai, bahkan dengan dibukanya 9 kerajaan kaisar sejati di wilayah Tianxia. Orang-orang di bawah wilayah Tianxia tidak tahu, karena mereka tidak perlu mengetahui bahwa 9 alam kaisar sejati di wilayah Tianxia kini telah menjadi tempat pelatihan Departemen Perang Tianxia. Pembangkit tenaga listrik teratas di wilayah Tianxia, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia, memimpin tim untuk pertama-tama menekan sisa-sisa dinasti kekaisaran di dalam, dan kemudian pasukan Departemen Perang pindah. Semuanya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, di wilayah Tianxia, hanya beberapa orang di 9 kota di sekitar wilayah Kaisar Sejati Dao yang merasakannya, tetapi di tempat lain, tidak ada yang tahu bahwa ada juga perang di wilayah Tianxia. Dan 9 alam Kaisar Sejati dibuka di satu area, tetapi orang-orang di area tersebut tidak perlu khawatir sama sekali. Hanya membicarakan masalah ini, melihat seluruh dunia Departemen Perang saat ini, berapa banyak kekuatan yang dapat melakukannya. Hanya Tianxia, para ahli terkemuka di Departemen Perang Tianxia bahkan tidak lagi punya waktu untuk menunjukkan wajah mereka. Mereka memanfaatkan waktu untuk berperang, mempersiapkan perang, dan mempersiapkan promosi ke dinasti kekaisaran. Ada juga beberapa orang dengan cita-cita luhur dan jenius terbaik di wilayah Tianxia, untuk mencegah malapetaka dinasti kekaisaran di masa depan, mereka juga bekerja secara diam-diam. Ni, Yin, dan San, wakil kepala kuil surgawi, mereka semua bekerja keras. Ini adalah upaya dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang memungkinkan dunia saat ini diserang oleh Kaisar Sejati Dao Realm dan diserang oleh kekuatan gelap. Situasi di wilayah Tianxia juga bisa stabil seperti gunung. Misalnya, saat ini, di benua paling barat, sudah terjadi perang. Benua barat dunia kini didominasi oleh 5 dinasti. Ketika kelima dinasti tersebut bersatu, wilayah mereka sudah mencakup lebih dari separuh benua barat. Namun mulai siang hari ini, ketika senjata panas ekstrim pertama dari Departemen Perang Singa diledakkan, domain Kaisar Sejati Dao di benua barat juga dibuka satu demi satu. Hanya dalam 4 atau 5 jam, 5 domain Kaisar Sejati telah dibuka di benua barat. Sisa-sisa kekaisaran dan binatang Dao yang haus darah di domain Kaisar Sejati bergegas keluar dari domain Kaisar Sejati dan masuk ke dunia ini. Hal ini menyebabkan kekacauan besar di benua barat. Di area pengadilan perang beruang besar di wilayah timur benua barat, Hill, orang kuat di tingkat tengah Raja Manusia,
memimpin sekelompok pembangkit tenaga listrik teratas dari pengadilan perang beruang besar, Raja Manusia Setengah Langkah dan pembangkit tenaga listrik alam hidup untuk menekan Kaisar Sejati yang dibuka hari ini. Pembangkit tenaga listrik teratas di Departemen Perang Ular Perak, Departemen Perang Elang Besi, dan Departemen Perang Macan Hitam juga menentukan lokasi domain Kaisar Sejati Dao di wilayah mereka berdasarkan karya klasik yang ditinggalkan oleh dinasti kuno, dan mulai memimpin sekelompok orang kuat untuk menekannya. Pada pukul 3 sore waktu tengah benua barat, sekelompok pejabat senior dari 5 dinasti mengadakan konferensi video melalui internet. Orang utama yang menghadiri pertemuan tersebut adalah 5 manusia ahli tingkat raja dari 5 dinasti. Beruang Putih, prajurit tingkat Raja Manusia dari Departemen Perang Beruang Besar, Hill, prajurit tingkat Raja Manusia dari Departemen Perang Macan Hitam, Louis II, prajurit tingkat Raja Manusia dari Departemen Perang Ular Perak, dan William II, prajurit tingkat Raja Manusia dari Departemen Perang Elang Besi. Di dunia ini, ada juga pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia Baki dari bekas Departemen Perang Tianchan. Seorang pria kuat di tingkat tengah dari 5 Raja Manusia. Dalam 5 adegan dalam video, pembangkit tenaga listrik tingkat menengah di antara 5 Raja Manusia di 5 dinasti semuanya bertarung di domain Kaisar Sejati di wilayahnya masing-masing keturunan langsung dari 5 dinasti menekan alam Kaisar Sejati. Hanya saja di negeri 5 dinasti ini terdapat beberapa dinasti teratas dalam sejarah. Oleh karena itu, di alam Kaisar Dao Sejati yang dibuka di area luas ini, terdapat sisa-sisa dinasti kekaisaran dan binatang tirani Dao yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam beberapa jam, pembangkit tenaga listrik tingkat menengah di antara 5 Raja Manusia dari 5 dinasti hampir tidak dapat bertahan lagi. Bagaimanapun, apa yang dihadapi semua pihak saat ini benar-benar berbeda dari saat alam Kaisar Sejati pertama dibuka oleh Raja 5 Ekstrim, penjaga aturan, di dunia beberapa hari yang lalu. Bayangkan saja, ketika alam Kaisar Sejati pertama dibuka, Xiao Tians, yang memiliki kekuatan tempur setingkat Raja Manusia, memimpin tim, ditambah hampir semua prajurit terbaik dari Departemen Perang di dunia, dan masuk bersama. Itu sebabnya alam Kaisar Sejati pertama dikalahkan hingga tidak mampu melawan. Bahkan di domain Dao Kaisar Sejati yang pertama, semua pihak bersaing untuk mendapatkan monster Dao teratas itu. Namun sekarang, tiba-tiba beberapa domain Kaisar Sejati dibuka pada saat yang bersamaan. Misalnya, di 5 dinasti, 5 domain Kaisar Sejati dibuka pada saat yang bersamaan. Artinya, kekuatan kelima dinasti sudah langsung terbagi menjadi 5 bagian. Tentu saja hal ini bukan tidak mungkin untuk dihadapi. Lagi pula, masih ada 5 orang berkuasa setingkat raja di 5 dinasti di dunia. Bukannya tidak bisa dilawan, tetapi masalahnya adalah pada saat ini, ketika 5 dinasti melakukan yang terbaik untuk menekan pembukaan 5 alam Kaisar Sejati, ada beberapa alam kuno di alam mereka yang tidak mereka sadari sebelumnya akan segera dibuka. Pikirkan kembali setengah bulan yang lalu, ketika 5 raja pengawas aturan ekstrim bertemu untuk membuat keputusan. Pada saat itu, aturan yang ditetapkan oleh orang-orang kelas 1 adalah bahwa domain Kaisar Sejati Dao akan dibuka dalam 3 gelombang. Domain Dao Kaisar Sejati yang pertama membuka domain Dao Kaisar Sejati yang tertua dan paling atas untuk memberikan pelatihan dan adaptasi bagi orang-orang berkuasa dari semua lapisan masyarakat di dunia ini. Sejujurnya, alam Kaisar Sejati yang pertama adalah sumber daya gratis untuk semua departemen perang. Di dunia saat ini, kelompok penjaga aturan yang paling kuat dan komprehensif tidak berpartisipasi. Saat gelombang kedua alam Kaisar Sejati dibuka, hanya penjaga aturan yang akan berpartisipasi. Namun, manusia ahli tingkat raja dari semua pihak masih dilarang untuk berpartisipasi. Hingga gelombang ketiga, yang juga merupakan waktu dibukanya domain Dao Kaisar Sejati tertua dan terkuat. Hanya penjaga aturan yang akan menyetujui nasib para ahli tingkat raja dari semua pihak. Oleh karena itu, harus dikatakan bahwa keputusan Raja Sijiren yang berada di pihak wali aturan kelas 1 telah dibuat. Itu sangat bijaksana. Berkali-kali, satu demi satu, mereka membuka alam Dao Kaisar Sejati yang tersegel di dunia ini. Hal ini pasti akan membuat segala sesuatu di dunia ini secara bertahap menjadi lebih kuat. Tapi keputusan awalnya bagus, tapi sekarang domain Kaisar Sejati Dao ini dibuka satu demi satu. Hal ini secara langsung mengarah pada salah satu masalah paling kontemporer. Orang kuat di dunia ini. Tidaklah cukup. Lebih dekat ke rumah, pada saat ini, 5 raja dari 5 dinasti telah memulai diskusi mendesak. Di domain Kaisar Dao Sejati dari suku perang beruang besar, beruang putih membunuh Kaisar Ken Nian dengan satu pedang, dan kemudian memaksa mundur sisanya. Kaisar Ken Nian, dia berkata pada video itu dengan wajah serius. Semuanya, ini tidak bisa dilanjutkan. Ini bukan lagi sisa-sisa kerajaan manusia. Meskipun mereka bukan raja manusia purba yang sebenarnya, mereka hampir sama baiknya dengan manusia setengah langkah teratas raja, dan sekarang mereka hanyalah domain Dao Kaisar Sejati yang telah menjebak kita semua orang-orang kuat dari 5 penjuru. Kita tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Bahkan jika kita menghancurkan domain Dao Kaisar Sejati yang pertama ini, kerugian kita tidak akan kecil, jadi saya sarankan Anda tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mari kita ungkapkan rahasia. Masing-masing keluarga lagi, apakah ada raja manusia yang tertidur di wilayah Anda? Bangunkan mereka dengan cepat. Tidak bisa bertahan.
Keluarkan semua kartu trufmu. Ini perang. Bai Xiong benar-benar cemas saat ini. Memang benar dia berada di tahap tengah Raja Manusia, dan dia bisa membunuh kaisar yang tersisa. Di sekelilingnya, tapi sekuat apapun dia tetaplah satu-satunya. Dan sisa-sisa kekaisaran itu juga tidak bodoh. Beberapa dari mereka, Kaisar Chanian yang lebih cerdik, melihat bahwa Bai Xiong tidak mudah untuk diganggu, jadi mereka tidak bertarung sampai mati dengannya, tetapi mencoba segala cara untuk menahannya. Sisa-sisa dinasti kekaisaran bergegas ke pasukan Tao yang kuat dari Departemen Perang Beruang Besar dan mulai membantai. Situasi di Departemen Perang Beruang Besar tidak optimis, dan demikian pula, tiga pihak lainnya tidak jauh berbeda. Imperial Chanian di Departemen Perang Ular Perak sama sekali tidak berperang melawan Louis kedua. Lusinan Imperial Chanian bubar dan menerobos, terus-menerus membunuh ahli tingkat tinggi dari Departemen Perang Ular Perak. Ada juga Departemen Perang Elang Besi yang seperti pulau terpencil dan Departemen Perang Macan Hitam di pusat 5 dinasti. Situasinya sangat kritis. Oke, saya setuju. Departemen Perang Macan Hitam saya memiliki latar belakang yang lebih sedikit, tapi masih ada orang di domain. Orang tua di tengah-tengah raja sedang tidur, saya akan mengirim seseorang untuk membangunkannya sekarang. Pada saat ini, Wang Hil, anggota Departemen Perang Macan Hitam, berkata langsung. Kemudian Raja Manusia William kedua dari Departemen Perang Elang Besi membunuh Kaisar Ken Nian dengan pedang, dan berkata dengan wajah muram, saya setuju, kami memiliki lebih banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia di sini, dan ada dua yang tertidur. Yang satu dalam tahap awal dan yang lainnya dalam tahap akhir. Saya akan mengirim seseorang untuk membangunkan mereka segera. Semuanya, Departemen Perang Tianchan saya hilang. Terakhir kali, kami harus berurusan dengan Tianxia, dan keduanya Raja Manusia kita telah bangun. Dan saya juga cemas sekarang. Apakah ada alam Kaisar Dao sejati yang dibuka di alam Tianchan? Kata Baki cemas. Jika domain Kaisar sejati Dao juga dibuka di domain Tianchan, apa yang harus dia lakukan? Untungnya, Bai Xiong segera berkata dengan tampilan yang agak rumit, Baki, kamu tidak perlu khawatir tentang wilayah Tianchan. Kamu, tidak ada dinasti kekaisaran dalam sejarahmu, jadi kamu tidak memiliki dinasti sejati wilayah Kaisar Dao terbuka di sana. Wajah Baki tua menegang, dan untuk sesaat dia bahkan lupa membunuh di Cao Chanian di sampingnya. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Alam Kaisar sejati mewakili warisan zaman kuno. Namun, sebenarnya tidak ada hal seperti itu di domain Tianchan mereka. Meskipun domain Kaisar Dao sejati sekarang terbuka di seluruh wilayah dunia, dan sisa-sisa dinasti kekaisaran dan binatang Dao yang kuat di dalamnya telah memasuki dunia, ini bukanlah hal yang baik. Tetapi jika tidak ada domain Kaisar Dao sejati di domain tersebut, ini masih tidak berguna. Jadi pada saat ini, meskipun dia masih dalam pertempuran terus-menerus, Baki merasa sangat tidak nyaman untuk sementara waktu, dan bahkan tentara Departemen Perang Tianchan di bawah komandonya yang mengikutinya untuk melarikan diri juga sangat tertekan. Mereka sangat ingin memprovokasi Tianxia, tetapi Departemen Perang mereka langsung dihancurkan oleh Xiao Tians dan Yang Xia. Semula jika pihak mereka tetap utuh saat bencana besar ini, mereka akan mampu mendukung semua pihak dan berkembang pesat. Tapi sekarang, dan pertempuran masih berlangsung, tepat ketika 5 pembangkit tenaga listrik tingkat raja dari 5 dinasti bertemu. Sebuah tempat di tepi laut bumi di sebelah selatan 5 dinasti, di dalam wilayah Departemen Perang kecil yang sebelumnya berada di bawah 5 dinasti. Tiba-tiba, alam Kaisar sejati yang sangat kuat terbuka. Di langit di atas markas perang kecil, sepasang telapak tangan besar dengan ukuran ratusan meter tiba-tiba merobek ruang domain Kaisar sejati, diikuti oleh ratusan sisa-sisa kekaisaran yang kejam, dan momen tirani yang tak terhitung jumlahnya ke dunia. Yang terakhir, memiliki aura mendiang Raja Manusia, memegang tongkat abu-abu, mengenakan jubah abu-abu, dan mahkota abu-abu, Kaisar Chanian, keluar dari sana, itu sudah lama sekali. Bab 486. Kaisar Chanian yang sangat kejam, mengenakan mahkota kekaisaran abu-abu, tiba-tiba turun ke pangkalan perang kecil di tepi laut pedalaman di tengah-tengah benua barat. Bas. Untuk sesaat, pada saat lawan datang dengan kekuatan, ratusan orang kuat di Departemen Perang kecil dan menengah ini naik ke langit, tetapi yang terkuat adalah 3 guru Tao yang berada di alam kematian, yang tersisa adalah selusin kaisar dan puluhan kaisar. Pada saat ini, Komandan Departemen Perang kecil ini, seorang pria jangkung dan kuat yang merupakan salah satu dari 3 orang kuat di alam kematian, memandang dengan serius ke pria tua berjubah abu-abu yang tiba-tiba muncul di atas Departemen Perang mereka. Apakah Anda sisa kaisar? Yang mulia, mohon mundur. Ini adalah wilayah 5 dinasti. 5 dinasti memiliki 5 prajurit tingkat raja. Yang mulia, mohon jangan membuat kesalahan. Departemen Perang, dengan visinya, dia tidak tahu level apa lelaki tua berjubah abu-abu di depannya itu. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah pihak lain mungkin bisa menghancurkannya sampai mati dengan 1 jari. Jieji, hehehe, apakah ada 5 raja manusia di dunia? Percuma saja, kerajaan yang aku dirikan di awal, di generasi ini, hanya ada beberapa raja manusia yang tersisa. Dasar sampah, pria tua berjubah abu-abu itu memiliki senyuman aneh di wajahnya, dan aura menakutkan di tubuhnya masih melonjak.
Wajah Komandan Departemen Perang Kecil berubah lagi. Dia menatap lelaki tua berjubah abu-abu di depannya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tanpa sadar bertanya, "Kamu? Siapa kamu?" Setelah Komandan Departemen Perang Kecil selesai berbicara, di belakang lelaki tua berjubah abu-abu itu, ratusan sisa dinasti kekaisaran yang sangat kuat tiba-tiba muncul lagi. Masih ada 4 kaisar yang orangnya telah mencapai tahap tengah Raja Manusia. Pada saat ini, ratusan prajurit kuat dari Departemen Perang naik ke langit di atas markas besar Departemen Perang Kecil. Setelah melihat sosok lawan, mereka melihat ke atas. Semua orang patah hati. Jika hanya ada satu lawan yang tidak bisa dikalahkan, maka mereka tetap berani bertarung sampai mati untuk menunda lawannya. Namun kini ratusan sisa dinasti kekaisaran muncul tepat di sisi lain. Dan yang paling penting adalah pihak lain tampaknya berbeda dari Imperial Chanian lainnya di domain kaisar sejati. Mereka terorganisir dan disiplin, dan formasi tempur mereka tidak kacau sama sekali. Orang tua dengan mahkota kekaisaran abu-abu merasakan hembusan udara di dunia ini dengan mata suram. Ada sedikit ingatan di kedalaman matanya, dan dia berkata perlahan, "Aku." "Luo, baiklah, mari kita gunakan kata ini. Awalnya, semuanya harus dimusnahkan ketika seseorang meninggal. Tapi keberadaan kaisar sejati Daurilem memberiku kesempatan untuk menjalani kehidupan lain. Yah, bahkan dalam situasi di mana tidak ada manusia dan tidak ada hantu." Kaisar bernama Luo berhenti sejenak, lalu mengulurkan jari abu-abunya dan menunjuk ke arah itu. Departemen Perang Kecil, orang kuat di tahap akhir alam kematian Guru Tao mengangkat jarinya. Tiba-tiba, terdengar ledakan, dan tubuh Komandan Departemen Perang Kecil yang baru saja berbicara meledak menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Kemudian kabut darah yang meledak dari pihak lain tersedot ke dalam perut Luo. Kemudian Luo menyadarinya dengan hati-hati. Tubuh ilusinya mulai mengeras setelah menyerap daging dan darah seorang Guru Tao yang kuat di dunia. Lambat laun, bercak daging dan darah muncul di permukaan tubuh Luo. Tapi begitu daging dan darahnya muncul, mereka mulai runtuh dan perlahan mulai mati. Meski kecepatannya sangat lambat, cepat atau lambat nekrosisnya akan hilang. Luo mengerutkan kening dalam-dalam, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas dengan sangat kecewa dan berkata, "Hei, itu benar-benar tidak berfungsi lagi." Menelan energi dan darah orang-orang kuat di dunia ini hanya dapat mencegah tubuh runtuh untuk sementara waktu. Waktu, kata Yizun pada level saat ini, seluruh energi dan kekuatan darah seorang prajurit tingkat master hanya dapat dipertahankan selama 7 hari. Itu terlalu sedikit. Tapi, bisakah saya mempertahankan energi dan kekuatan darah tersebut tingkat Raja Manusia? 1 tahun. Jika kamu bisa, bahkan jika kamu hidup 1 tahun lagi, akan lebih baik untuk menghirup udara dunia ini, makan, dan minum anggur. Luo Zai menyerap yang kecil Komandan Perang. Setelah aliran darah, dia bergumam. Adapun ratusan sisa kekaisaran di belakang Luo, mereka semua sangat bersemangat ketika melihat Luo benar-benar terkondensasi menjadi tubuh nyata dari daging dan darah. "Telanlah sepuasnya. Aku akan menunggu dan menjalani kehidupan lain." Luo merasakan suasana gelisah bawahannya. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke ratusan orang kuat di markas perang. Segera, sisa-sisa dinasti kekaisaran dengan aura yang sangat kuat muncul dari ratusan patung di belakangnya. Segera, serangkaian jeritan yang sangat menyedihkan terdengar dari langit di atas markas perang kecil ini. Dengan kekuatan tempur beberapa prajurit setingkat kaisar dan kaisar, bagaimana mereka bisa menahan serangan Kaisar Chanian di tahap awal Raja Manusia? Meskipun sisa-sisa kaisar kekaisaran biasa pada tahap awal Raja Manusia, kekuatan tempur sebenarnya tidak dapat mencapai tingkat Raja Manusia. Tapi setelah 7 atau 8 dari mereka bersatu, mereka masih mampu menghadapi orang kuat di tahap awal Raja Manusia secara langsung. Adapun Departemen Perang Kecil ini, mereka bahkan tidak memiliki orang kuat di tingkat Raja Manusia, bahkan orang kuat di tingkat Dao Master. Jadi dalam sekejap, mereka musnah. Dan setelah ratusan sisa Kaisar Luo melahap energi dan darah orang-orang kuat di dunia ini, masing-masing dari mereka juga terkondensasi menjadi satu tubuh. Meskipun tubuh fisik terus-menerus runtuh dan sekarat, namun mereka tetap merasakan udara yang telah lama hilang, udara segar, yang belum pernah mereka rasakan dalam keadaan berduka sebelumnya. Mereka tidak memiliki indera perasa, penciuman, tetapi sekarang mereka memilikinya. Setelah markas perang kecil di depan mereka dihancurkan, pasukan binatang Dao yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba membanjiri kota di sepanjang pantai, dan dalam sekejap seketika dalam waktu singkat, kota ini berubah menjadi neraka. Pasukan binatang Dao di bawah masih membunuh dan melahap sepuasnya, sementara Kong Luo memimpin ratusan Imperial Chanian di bawah komandonya. Setelah merasakan beberapa saat, mereka mulai bergerak ke utara menuju Departemen Perang Ular Perak. Karena di sana, mereka merasakan aura tirani yang tak terhitung jumlahnya, dan ada orang-orang kuat di tingkat Raja Manusia. "Seorang Raja Manusia yang kuat yang hidup di dunia ini, aku datang," kata Luo lembut melambaikan tangannya dan menghilang ke udara bersama sisa-sisa ratusan kaisar di bawah komandonya. Adapun pasukan binatang Dao di bawah, dia tidak peduli. Binatang Dao itu tidak memiliki kesadaran. Terlebih lagi, di dalam ranah kaisar sejati, sisa-sisa dinasti kekaisaran yang dapat bertahan sangatlah kuat. Dan ini juga memiliki kekurangannya,
yaitu jumlah sisa-sisa dinasti kekaisaran di alam kaisar sejati sebenarnya sangat sedikit. Di setiap domain Dao Kaisar Sejati, yang paling banyak adalah pasukan monster Dao dan gelombang monster yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Kaisar Chanian yang kejam dapat memaksa binatang Dao itu, sulit untuk memerintahkan mereka. Jadi, abaikan saja. Bagaimanapun, sisa-sisa dinasti kekaisaran yang telah mati selama bertahun-tahun dan telah dibangkitkan di domain Dao Kaisar Sejati, yang ingin mereka lakukan hanyalah datang ke dunia ini, melahap orang-orang kuat di dunia ini, dan menjalani kehidupan baru. Ini adalah tujuan mendasar mereka. Tapi begitu Luo muncul, butuh waktu kurang dari 1 menit untuk memusnahkan departemen perang kecil ini. Oleh karena itu, bahkan jaringan intelijen dari 5 dinasti tidak mencapai eksplorasi super. Dengan dampak aliran udara abu-abu dari domain Kaisar Sejati, komunikasi di area ini juga lumpuh. Jadi saat ini, markas besar 5 dinasti terkuat di benua barat, mereka hanya mengetahui bahwa departemen perang kecil di sepanjang pantai telah dihancurkan. Tapi mereka tidak tahu berapa banyak orang kuat yang keluar dari domain Kaisar Sejati. Yang lebih tidak terduga lagi adalah Luo, penguasa domain Kaisar Sejati ini, adalah seorang kaisar tirani di zaman kuno. Oleh karena itu, orang-orang kuat dari Departemen Perang Ular Perak tidak mengetahui situasi yang sangat berbahaya ini. Pada saat ini, ketika Luo memimpin 4 raja manusia jangka menengah dan ratusan raja manusia tahap awal dari dinasti kekaisaran, mereka berbaris menuju kedalaman Departemen Perang Ular Perak. Di wilayah Departemen Perang Ular Perak, Louis II, orang kuat di tingkat tengah raja manusia, memimpin ratusan pembangkit tenaga listrik tingkat Master Dao dari Departemen Perang Ular Perak untuk menyerang domain Kaisar Dao Sejati. Senior, kami membuat kemajuan yang baik sejauh ini. Kami telah membunuh setengah dari sisa-sisa kaisar di domain Dao Kaisar Sejati, dan 80% pasukan binatang Dao di dalamnya. Kami akan merebut domain Dao Kaisar Sejati ini. Kali ini, Raja Manusia setengah langkah yang dipadatkan dengan 7 lingkaran-lingkaran cahaya matahari melapor kepada Louis II dengan penuh kegembiraan. Hanya saja wajah Louis II sangat jelek. Baru saja, dia telah menyerap banyak Raja Manusia Daoyun, yang masih hilang dari dinasti kekaisaran, dan kekuatannya juga telah ditingkatkan ke level puncak Raja Manusia tingkat menengah. Namun setelah beberapa jam pertempuran, kurang dari setengah dari ratusan guru Tao di bawah komandonya terbunuh. Meskipun orang-orang kuat di dunia ini akan dengan cepat menjadi lebih kuat setelah melahap Tao Yun dan energi sisa-sisa kaisar dan binatang Tao. Tapi orang kuat di bawah komandonya mati terlalu cepat, yang jelas bukan hal yang baik. Bagaimanapun, ini adalah domain Kaisar Dao Sejati pertama di wilayah mereka. Saya tidak tahu berapa jumlahnya nanti. Memikirkan hal ini, Louis II memberi perintah dengan ekspresi yang sangat serius. Semua manusia setengah langkah ahli tingkat raja bergegas ke depan, dan sisanya tetap di pintu masuk dan memblokir pintu masuk. Ingat, ini baru permulaan, jangan bunuh orang lagi. Tanda seru, mereka yang bisa menerobos dengan cepat. Kami membutuhkan lebih banyak orang kuat di tingkat raja manusia sekarang. Gunakan kecepatan tercepat untuk menenangkan alam kaisar sejati di depan Anda. Sebelumnya alam kekaisaran terbuka, cepatlah. Louis II mengeluarkan perintah satu demi satu. Dia sangat cemas sekarang. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi sebagai raja manusia yang selamat dari dinasti kuno, dia mengetahuinya. Belum lagi Departemen Perang Macan Hitam, alam kaisar Dao sejati di wilayah Departemen Perang Ular Perak mereka pasti bukan satu-satunya yang ada di depan mereka, setidaknya ada 2 atau 3 yang belum dibuka. Kenyataannya persis seperti yang dipikirkan Louis II, segera setelah dia memberi perintah. Gelombang kedua dari domain Dao Kaisar Sejati yang lebih kuat dalam 5 domain dinasti semuanya telah diaktifkan. Di dalam Departemen Perang Beruang Besar, 2 lagi domain Kaisar Sejati dibuka dalam sekejap. Ada 1 di Departemen Perang Macan Hitam, 2 lagi di Departemen Perang Elang Besi, dan ada 2 lagi di Departemen Perang Ular Perak. Ada 3 kerajaan Kaisar Sejati yang terbuka. Segalanya lebih baik. Departemen Perang Macan Hitam telah membangunkan orang kuat yang tertidur di tahap tengah Raja Manusia. Setelah bangun, dia membawa sekelompok orang kuat dari 5 dinasti untuk menekan domain Kaisar Sejati yang baru dibuka. Meskipun Departemen Perang Beruang Besar telah membuka 2 gedung lagi, orang-orang kuat di Departemen Perang Beruang Besar semuanya melawan orang gila. Saat bertempur, mereka sama sekali tidak bernyawa. Beberapa orang kuat bahkan tidak menggunakan senjata dan hanya mencabik-cabiknya hidup-hidup dan menelan sisa-sisa dinasti kekaisaran. Oleh karena itu, 2 domain Kaisar Sejati yang baru dibuka di Departemen Perang Beruang Besar tidak akan menjadi masalah dalam waktu singkat. Bagaimanapun, Raja Manusia tingkat menengah yang kuat telah bangkit kembali di Departemen Perang Beruang Besar. Departemen Perang Macan Hitam dan Departemen Perang Beruang Besar akan aman dalam waktu singkat. Namun dalam sejarah, Departemen Perang Elang Besi dan Departemen Perang Ular Perak dari dinasti kekaisaran muncul di wilayah tersebut, dan mereka sangat menderita. Departemen Perang Elang Besi secara langsung membuka 4 domain Kaisar Sejati Dao. Kecepatannya sangat cepat, dan Departemen Perang Iron Eagle sendiri merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu, perang di sana sangat brutal, dan sisa-sisa dinasti kekaisaran di dalamnya juga sangat kejam. Terakhir, ada Departemen Perang Ular Perak.
Sebelum alam kaisar sejati pertama yang mereka buka diselesaikan, dua alam kaisar sejati berikutnya dengan fondasi yang lebih kuat dibuka kembali. Louis kedua terkejut setelah menerima berita tersebut. Untungnya, pada saat kritis ini, kartu truf terakhir di wilayah mereka, Raja Manusia tahap akhir, terbangun dari tidurnya, dan kemudian Raja Manusia tahap akhir terbangun seseorang membawa lusinan guru Tao kedua domain kaisar sejati Dao yang baru dibuka untuk menekan mereka. Namun tampaknya Tuhan tidak optimis terhadap Departemen Perang Ular Perak. Di dua alam kaisar sejati yang baru saja dibuka, bahkan orang kuat yang baru saja terbangun di tahap akhir Raja Manusia pun berusaha menekannya. Tapi di sebelah Departemen Perang Ular Perak, domain Dao Kaisar sejati lainnya dibuka. Kemudian ada 3 domain Kaisar Dao sejati di sana, dan lebih dari 100 Kaisar Tirani Kenyan mulai mengepung orang yang baru bangkit dari Departemen Perang Ular Perak. Orang kuat di tahap akhir Raja. Pada saat ini, di medan perang kedua yang baru saja dibuka oleh Departemen Perang Ular Perak, orang kuat di tahap akhir Raja Manusia yang baru saja terbangun dari Ular Perak Departemen Perang memimpin lusinan guru Tao. Seorang pria super kuat, berperang melawan lebih dari 100 kaisar, Chanian dari dinasti kekaisaran. Dalam sekejap, pertempuran telah mencapai puncaknya. 7 Raja Manusia dengan aura tingkat menengah mereka, Kaisar Chanian, memimpin 30 Raja Manusia dengan aura tahap awal mereka, dan dengan panik mengepung Raja Manusia yang baru saja terbangun dari perak. Departemen Perang Ular, pada tahap selanjutnya, lawannya adalah Louis pertama, yang awalnya sangat kejam. Saat ini dalam pertempuran, dia telah membunuh lebih dari selusin kaisar. Tapi lawannya adalah kombinasi dari 3 alam kaisar sejati, dan dinasti kekaisaran memiliki begitu banyak sisa pemikiran. Meskipun dia baru saja membunuh lebih dari selusin dari mereka dengan seluruh kekuatannya, auranya juga menurun tajam. Dan dalam pertarungan intensitas tinggi ini, Louis pertama, meskipun dia ingin menyerap Raja Manusia Daoyun dan memulihkan energi, itu akan sangat sulit dalam waktu singkat. Setelah beberapa menit berlalu, Louis pertama, dengan ledakan kekerasan, membunuh 4 kaisar kekaisaran lagi di tingkat tengah Raja Manusia. Hanya saja dia sendiri terluka parah. Louis pertama, memegang pedang di tangannya, terengah-engah. Ada beberapa luka sedalam tulang di dada dan punggungnya, mengeluarkan darah. Louis pertama, yang telah membunuh hampir 30 kaisar dan sisa-sisa dinasti kekaisaran, kini telah jatuh ke puncak Raja Manusia awal. Dia baru saja bangun, dan kekuatannya belum kembali ke kondisi puncaknya. Kemudian dia melakukan pertempuran sengit dengan lebih dari 100 kaisar di depannya. Dan tidak hanya Louis pertama yang mengalami kerusakan parah, tetapi juga 60% dari puluhan guru Tao dari 5 dinasti yang dibawanya tewas dalam pertempuran saat ini. Saat ini, hanya tersisa beberapa lusin ahli tingkat Master Tao. Meskipun perang telah berakhir sejauh ini, mereka yang selamat hampir semuanya berada di tingkat habitat. Tapi semua orang terluka. Akhirnya, Louis pertama melihat lebih dari 80 sisa tirani dinasti kekaisaran yang tersisa di hadapannya, dan dia harus memerintahkan mundur. Kita tidak bisa terus berjuang seperti ini, mereka semua akan mati jika kita terus seperti ini. Terlebih lagi, sisa-sisa kaisar pada dasarnya adalah ilusi, jadi meskipun mereka menggunakan senjata panas yang ekstrim, akan sulit untuk membunuh mereka. Yang harus saya katakan adalah keputusan Louis pertama untuk memerintahkan mundurnya sangatlah bijaksana. Kumpulkan kekuatan 5 dinasti dan lawan sisa-sisa dinasti ini. Tapi masalahnya adalah Louis pertama ingin mundur, dan sisa-sisa dinasti kekaisaran yang juga bermata merah tidak berpikir demikian lagi. Pada saat ini, Louis pertama ingin mundur, tetapi lebih dari 80 kaisar, Kenyan, dengan putus asa mengepungnya. Pada akhirnya, sekitar 20 guru Tao yang tersisa di bawah Louis pertama saling memandang dan membuat keputusan. Mereka melakukan serangan balik dengan berani dan memotong tahta Louis pertama. Mereka percaya bahwa selama orang kuat di tahap akhir Raja Manusia pulih, masih ada harapan bagi Departemen Perang Ular Perak mereka. Senior, ayo pergi, tinggalkan kami sendiri. Temukan Senior Louis kedua untuk bergabung dengan kami. Cepat, jangan biarkan kami mati sia-sia. Lebih dari 20 orang kuat dari Departemen Perang Ular Perak di alam Master Dao meraung dengan tragis. Mereka bisa mati, tidak masalah, tapi Raja Manusia tidak bisa mati dengan mudah. Ahaha, baiklah, prajurit, dia harus hidup, karena hanya jika dia hidup dia lebih berharga. Bunuh, matilah aku. Louis pertama, dengan mata merah darah, menebas dengan sekuat tenaga dengan keras. Tiba-tiba, dia menebas sisa-sisa dinasti kekaisaran awal dari 2 Raja Manusia yang berdiri di depannya. Boom, tapi 2 kaisar bermata merah itu cukup kejam, dan emosi kekerasan mereka begitu keras sehingga mereka tiba-tiba memilih untuk menghancurkan diri sendiri di saat-saat terakhir sebelum mereka benar-benar dimusnahkan. Penghancuran diri itu langsung melukai Louis pertama, yang sudah terluka parah, dan lukanya bahkan lebih parah. Namun untungnya, Louis pertama akhirnya lolos. Louis pertama, yang akhirnya berhasil menerobos pengepungan, melihat bahwa hanya 7 atau 8 keturunan kuat yang tertinggal untuk bertempur sampai mati. Dia merasa sangat sedih dan marah, semuanya, saya akan membalaskan dendam Anda. Semoga perjalanan Anda menyenangkan, kata setelah meraung, dia berbalik dan lari di kejauhan. Dia ingin bergabung dengan Louis kedua,
mengumpulkan kekuatan, dan kemudian menemukan cara untuk membunuhnya kembali di masa depan. Desir, desir, desir. Dan saat Louis pertama mundur dari medan perang, dia melihat rudal yang tak terhitung jumlahnya menghujani medan perang yang sedang berlangsung di langit. Louis pertama gemetar dan berhenti sejenak. Ketika ledakan di sana berakhir, dia memahami bahwa semua orang kuat yang tertinggal di sana semuanya tewas. Samar-samar, di medan pertempuran tadi, puluhan bayangan sisa dinasti kekaisaran muncul kembali. Louis pertama menarik napas dalam-dalam dan mengabaikannya, namun terus mengertakkan gigi dan berlari ke depan. Hanya saja kali ini, sebelum Louis pertama bisa berlari sangat jauh, ketika dia melewati puncak gunung yang tak berujung, tiba-tiba cahaya pedang yang kuat dari tingkat Raja Manusia memantulkan seluruh dunia, dan sebuah pedang menebas tubuhnya. Terdengar bunyi gedebuk pelan, dan meskipun Louis pertama berusaha sekuat tenaga untuk memblokir dan menghindar, lengan kanannya masih terpotong oleh pedang, dan pedang panjang di tangannya juga jatuh jauh ke lembah di bawah. Siapa itu? Louis pertama berteriak sekuat tenaga ke arah pegunungan di bawah. Bas, bas, bas. Dan di tengah auman Louis pertama yang terluka parah, Luo yang dipenuhi aura mendiang Raja Manusia, dan sosok ratusan kaisar di bawah komandonya yang memiliki aura kuat, Chanian, muncul. Itu kamu, Luo Di. Saat Louis aku melihat Luo, ada ketakutan yang tak ada habisnya di matanya. Bersambung.